Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederalun Serambi News.com, bertemu lagi kita dalam Serambi Podcast. Hari ini edisi Selasa 23 Maret 2021. Sederalun semuanya, edisi kali ini kita akan membahas tentang ekonomi kreatif, khususnya fotografi. Perlu diketahui mungkin fotografi ini adalah salah satu hal dunia paling menarik dan juga banyak diminati oleh kaula muda. Dan ekonomi kreatif sendiri, fotografi sendiri adalah bagian dari ekonomi kreatif. Perlu kita ketahui saat ini adalah pemerintah memang sedang gencar membangun dan mengembangkan ekonomi, khususnya ekonomi anak muda melalui ekonomi kreatif. Dan dari sekian banyak item ekonomi kreatif yang saya kalau tidak salah ada 14 atau 16, untuk khusus di Aceh, fotografi adalah salah satu yang paling berkembang. Saya juga melihat bahwa fotografi ini bukan lagi sekedar hobi, tetapi sudah banyak menjadikannya sebagai profesi. Jika dulu fotografi atau fotografer itu hanya ada di dunia jurnalistik, sekarang sudah hampir semua sektor itu sudah melibatkan fotografi. Bersama saya hari ini hadir narasumber Rida F. Iskandar, CEO Indi Imaji. Ini salah satu perusahaan foto kami di Aceh. Assalamualaikum Rida, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, hari ini bersama Rida kita akan membahas mengangkat tema fotografi sebagai lokomotif ekonomi kreatif di Aceh. Seperti apa sih perkembangan dunia fotografi ini dari dekade ke dekadenya? Kita akan bincang-bincang nanti mungkin sekitar 30 menit. Bung Rida, mungkin seperti apa nih sebagai fotografer yang sudah cukup lama berkecimpung dalam dunia foto ini, seperti apa sih melihat perkembangan foto dalam 10 tahun terakhir ini mungkin? Baik, terima kasih Bang Nasir. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Rida. Saya selaku fotografer full time di Indi Imaji ya. Jadi mungkin karena ini boleh dibilang istilahnya dari apa ya? Dari awal mungkin Bang Nasir ya. Maksudnya kan fotografi memang sudah melekat lama dengan format masyarakat gitu ya. Karena ini dulu, itu kan di start dari foto yang cuman yang lebih populer adalah foto pas foto mungkin. Nah seperti itu ya. Makin lama dan juga dengan perkembangan sosial media, akhirnya fotografi ini menjadi sebuah lahan yang boleh dibilang masuk ke dalam setiap lini kehidupan orang-orang, kan gitu. Oke, kalau dulu misalnya fotografi cuma dilihat sebagai pas foto ataupun foto keluarga untuk kebutuhan dokumentasi dan arsip mungkin ya. Nah, berkembangnya era sosial media, selain untuk kebutuhan arsip dokumentasi, fotografi juga menjadi bagian dari publikasi. Nah, yang artinya publikasi ini kan bisa kita lihat secara publikasi personal ataupun publikasi yang mungkin lebih seperti format event, kedinasan ataupun misalnya publikasi tentang daerah tertentu gitu. Nah, awal-awal apa ya? Mungkin kita balik lagi dari dari fotografi yang hingga mungkin yang singkat ceritanya dari sekarang mungkin singkat ceritanya fotografi sekarang yang erat kaitan sosial media merupakan bagian dari publikasi terhadap personal ataupun terhadap organisasi tertentu kan gitu. Ya. Kemudian mungkin bantu lagi ya. Ya. Berarti kalau kita melihat sekarang fotografi ini memang sudah berubah ya trennya. Jika dulu memang hanya sekedar untuk dokumen, sekarang tapi lebih ke gaya lifestyle ya, seperti itu. Ya, mungkin ini juga fotografi ini berkembang juga tidak lepas dari populernya dunia tourism, traveling ya. Itu berpengaruh, kemudian ya seperti itulah wisata dan hal-hal lainnya. Ya betul. Ya saya juga maksudnya karena eranya juga sekarang bahwa orang kan sudah
format digital ya, digital secara penuh ya. Kalau dulu kan misalnya format yang kayak analog itu misalnya foto kemudian dicetak kemudian di album, itu kebetulan dokumentasi pribadi. Nah, dengan era yang berkembang sosial media dan kemudian orang-orang bisa dengan sederhana langsung memposting foto-foto kehidupan dia mungkin gitu ya. Ini kan karena saya berkaitan dengan dunia wedding yang lebih ke personal orangnya mungkin gitu ya. Nah, berkembangnya dunia sosial media ini saya kira juga mendorong orang-orang untuk menjadi fotografer yang lebih profesional. Saya kira seperti itu ya. Walaupun hingga yang sekarang juga selain ada fotografer profesional yang tentunya mengabadikan momen-momen orang, juga ada fotografer amatir. Ini maksudnya bukan saya bilang amatir levelnya ya, maksudnya orang yang tidak berkecimpung secara profesi sebagai fotografer. Nah, berkembangnya era fotografer amatir ini juga jadi mendorong orang-orang untuk terus-menerus melakukan publikasi, boleh dibilang kehidupan pribadinya gitu lah. Ya mungkin bisa dibilang memang itu apa ya? Publikasi ini nggak bisa kita tengok sebagai hal-hal yang kita bilang pamer, nggak bisa gitu juga benar sih. Kalau saya lihat ya, karena bisa jadi seperti ini mungkin arahnya. Karena saya berhubungan wedding, misalnya nih orang buat acara ya, misalnya kayak pesta ataupun mungkin event, itu kan nggak semua orang tentunya bisa hadir, lebih kayak era sekarang ya. Nah, dengan format publikasi ini, tentunya walaupun orang nggak bisa hadir, dia bisa tengok di sosial media yang pribadi ataupun misalnya kalau misalnya ada yang sama event organizer seperti itu kan bisa tengok di jadi penggambaran. Jadi mungkin dengan adanya platform ya, mungkin platform media sosial ini cukup mendorong ya pentingnya fotografi, karena memang platform media sosial ini ya tempat pamer ya, seperti itu lah. Istilahnya mungkin seperti itu. Dan salah satu media saluran untuk memamerkan sesuatu ya salah satunya melalui foto ya, seperti itu. Ya, saya nggak bisa bilang itu sebagai pamer, itu kan gimana cara orang tengok ya. Iya, maksudnya mempublikasi lah. Ya, saya kira mungkin karena kan format fotografi ini kalau dulu hanya sekedar dokumentasi sebagai arsip dan kemudian berkembang dengan diiringi sosial media, jadi format publikasi seperti itu. Publikasinya kayak tadi saya bilang juga mungkin dia berkaitan erat dengan personal, yang mungkin ada orang nggak bisa datang, nggak bisa tengok. Ada orang kan maksudnya udah kenal lama, mungkin dia menikah atau punya anak, kan dia mempublikasikan tuh. Itu kan misalnya kayak kabar bahagia ya, itu satu. Dan kemudian ada kayak misalnya dinas mungkin ataupun organisasi tertentu, oleh masyarakatan, perkumpulan lainnya yang mungkin ada buat acara kan seperti itu Pak. Jadi orang lain juga bisa nengok dengan format publikasi. Nah, saya kira juga publikasi ini akhirnya sekarang mendorong orang-orang untuk boleh dibilang kreatif dalam apa ya? Mungkin kreatif dalam menyimpan ya apa sekarang. Gimana kira? Dalam mengemas ya adalah sehingga gitu. Yang akhirnya mulai sekarang dari era digital ya semua orang pasti kan startnya dari fotografer amatir. Nah, dan kemudian mungkin karena mungkin orang bisa foto ataupun dokumentasi acara tertentu dengan bagus, saya rasa gitu. Kemudian orang lain pakai jasanya kan gitu, ya otomatis ya udah ada apa nih unsur ekonomi mungkin sudah saya rasa seperti itu. Hingga akhirnya sekarang terus berkembang, ya saya rasa sampai sekarang. ya. Kalau mungkin kita secara alun sering melihat banyak orang menenteng kamera, banyak orang menjadi fotografer. Memang ada yang sekedar hobi hanya untuk dokumentasi mereka jalan-jalan, aktivitas, tapi ada yang menjadikannya sebagai profesi. Ini kita berbicara sebagai fotografi dan fotografer secara luas dulu nih. Selama ini fotografer ini kan semakin banyak yang menjadikan ini sebagai profesi, bukan lagi sekedar hobi. Mereka ini di bidang apa yang paling banyak saat ini berkecimpung nih? Oh, fotografer Paling dominan ya. paling dominan. Misalnya ya mungkin ada 5 profesi apa? Kalau yang pada akhirnya yang saya tengok ya dari sejarah, mungkin saya udah agak lama sedikit mungkin. Kalau untuk di Aceh nih kita lihat paling banyak atau di Indonesia lah. Betul. Yang akhirnya kan bahwa gini, maksudnya orang terjun profesional karena ada kebutuhan. Dan waktu ada kebutuhan itu ya udah pasti dia bisa mendapatkan ekonomi. Dia mendapatkan ekonomi itu. Dan yang kalau saya tengok sekarang memang yang paling mungkin yang paling orang banyak fotografer jadi. Ya,
Walaupun tidak menutup kemungkinan ada fotografer yang khusus bagian event, khusus bagian produk, ataupun fotografer yang mungkin studio seperti itu ya pada saya. Ya, itu yang saya maksud. Berarti pilihannya banyak ya seperti itu. Dan yang harus saya akuin juga, mungkin yang arahnya ini kan dari fotografer yang amatir, gitu kan. Kan kita harus bedain nih antara fotografer yang memang formatnya freelance, yang artinya dia bisa buat foto sendiri nih, saya foto, saya publikasi, saya kasih flashlist dan sebagainya, dibanding dengan fotografer yang formatnya studio foto. Nah, kan seperti itu kan beda formatnya. Jalur yang saya bilang tadi, saya rasa itu jalur fotografer amatir untuk jadi kayak fotografer wedding ataupun fotografer jurnalistik mungkin ya. Lebih sekarang memang eranya ini kayak era apa ya? Mungkin kayak sendiri sebenarnya sekarang udah bisa kan sih. Kalau dulu kan kayak misalnya ada editorial untuk buat caption gitu kan, sekarang kan kayak semuanya tuh udah personal branding sebagai fotografer dan mempublikasikan hal tertentu kan itu. Ya saya rasa itu dari amatir yang paling banyak sekarang menjadi fotografer wedding kalau saya lihat. Dan kemudian dokumentasi kegiatan ya, dan hampir semua instansi atau apa itu ketika itu memang membutuhkan fotografer. Oh iya, ini kan jalur pekerjaannya. Ya, jalur pekerjaan. Di mana fotografer ini paling banyak berlabuh. Itu pun kalau misalnya saya tengok kan gitu. Karena juga yang bisa saya kenapa saya bisa simpulkan kayak gitu, menurut saya sih karena awal-awal saya mulai karir ini sekitar tahun 2014 mungkin, itu jalur fotografer masih banyak kali. Jadi ada yang jurnalistik memang, terus ada yang khusus model, ada yang misalnya kayak personal hunting mungkin gitu kan, mungkin jalur foto itu wisuda gitu kan, yang pada akhirnya memang fotografi ini kan erat kaitannya dengan kenangan orang gitu ya, dengan momen yang mungkin paling bilang yang paling sakral kan gitu. Momen kan berjalan nih, tapi kan kenangannya ada di foto. Nah, yang akhirnya kalau boleh saya bilang dari yang saya lihat, bahkan dulu misalnya orang yang masih ngambil jalur fotografi lain, misalnya fotografi travel dan lainnya, dia juga akhirnya, ini mungkin penglihatan minim saya ya, masuk ke jalur wedding. Karena memang gimana ya, kalau lebih kita kan orang Aceh kan, budaya adat, kalau misalnya memang kita buat acara tuh biasanya memang kalau bisa terpublis gitu, dan memang bisa dibilang acara itu kalau bisa besar. Kurang lebih itulah gambaran umum seperti yang saya tahu. Nah, saudara Alun, kita perlu saya ulas sedikit. Rida ini adalah CEO Indie Imaji. Indie Imaji ini adalah semacam bukan korporat ya, semacam ya seperti itulah, semacam sebuah badan yang menangani foto wedding dan sudah cukup senior untuk ukuran di Aceh. Jadi ini Imaji ini selama ini menangani wedding ya, tidak yang dimaksud wedding ini mulai dari pernikahan, acara adat dan sebagainya, bisa kita katakan acara wedding dan turunan-turunannya itu. Nah, karena dia banyak kegiatan dan item-itemnya itu. Dan mungkin dulu bagi saudara Alun semua serambinews.com bisa melihat sekitar 20 tahun yang lalu mungkin ketika ada acara wedding itu hanya orang-orang kaya mungkin yang menggunakan dokumentasi. Tapi bagi sebagian orang-orang yang dalam tanda kutip biasa, acara-acara biasa itu biasa masih menggunakan, kita mengenal istilah difoto oleh keluarga ya. Makanya dulu hampir semua keluarga itu memiliki kamera di rumahnya dan mengisi film sendiri kemudian difoto oleh anggota keluarga sendiri ya. Mungkin dengan cara seperti itu tidak ada konsep. Nah, saya ini mau tanya ke Bung Rido, mungkin seperti apa sih fotografi sekarang sama yang diketahui zaman dulu? Mungkin pernah merasakan nggak fotografi yang dulu tidak ada menggunakan jasa, mungkin sekarang kan sudah menggunakan jasa. Seperti apa sih perubahannya dan apa bedanya di foto sama keluarga atau itu sama menggunakan fotografer profesional? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Mungkin kalau saya bisa nilai, karena kan waktu era saya masuk pertama itu tahun 2012 masih transisi dari era foto analog, masih pakai film. Nah, jadi seiring perkembangan teknologi mungkin gitu ya, yang akhirnya kamera itu ada di HP kan gitu. Tapi sebelum yang ada di HP, analog ini udah pasti terganti. Ya mau nggak mau ya Pak, karena
mau nggak mau karena perkembangan teknologi efisien, efektif kan gitu, akhirnya bisa dibilang ditinggalkan dan mungkin orang semua beralih ke fotografi digital. Nah seperti itu kan. Kenapa akhirnya orang beralih ke fotografi digital? Karena memang secara waktu efisiensi lebih cepat. Kalau misalnya dulu kayak era analog, foto harus dicuci dan ada risiko kalau misalnya fotonya itu kan dalam bentuk film hangus ya, ada risiko seperti itu. Kemudian apalagi ya, dalam misalnya cetak, nah gitu. Kalau misalnya cetaknya dulu formatnya pakai darkroom ya, misalnya kalau masalah saya ya, kayak dalam air gitu kan, dalam air ruangan merah, itu kan membutuhkan waktu dan proses yang mungkin bisa dibilang kalah dengan fotografi digital. Nah, hingga akhirnya masuklah ke era digital yang mungkin kameranya udah pakai format memori. Nah, dan kemudian harga kamera yang mungkin jadi lebih terjangkau dari tahun ke tahun lebih terjangkau. Sampai sekarang kalau boleh kita pikir, sebenarnya bahkan dokumentasi biasa, mungkin yang bukan wedding ya, mungkin kayak acara keluarga, foto-foto bersama, orang lebih suka foto pakai HP karena itu kan lebih praktis ya. Saya rasa itulah yang mendorong juga kenapa dari era digital dulu hingga sekarang ke era analog hingga sekarang ke era digital. Dan kemudian ya tadi 3 faktor ini saya rasa karena peningkatan kualitas dan kecepatan dalam pengelolaan file. Tapi kalau fakta di lapangan yang dilihat hampir semua sudah menggunakan jasa foto. Oh iya. Berbeda. Kalau dulu kan tidak ada. Jadi tidak ada dulu istilahnya ada orang-orang yang menjual jasa foto. Ada sih, bukan tidak ada, tapi kan tidak mainstream ya, tidak. Tapi sekarang kan hampir semua kalau wedding itu fotografer dan video itu kadang-kadang menjadi item wajib, Bang. Seperti apa melihat mungkin ini perubahan ini kapan mungkin mulai? Betul, saya tadi mungkin kelewatan jadi jawabannya karena saya merasa bahwa ada peningkatan kualitas. Nah, gitu kan. Kalau dulu orang nggak pakai, karena mungkin pakai kamera film itu kayak settingannya nggak semudah kamera digital. Dan kemudian kamera digital juga, kamera analog untuk editing, untuk kasih cerah gambar, kasih gelap gambar, itu bisa dibilang agak lebih sulit daripada era digital sekarang. Kalau sekarang masuk laptop dengan edit bisa lebih terang gambarnya atau bisa lebih gelap gambarnya. Karena peningkatan kualitas ini akhirnya ya saya rasa akhirnya mungkin orang menggunakan jasa profesional. Makin maju aja Mas ya dari era digital ke analog, dari analog ke digital. Yang maksudnya fotografi ini kan karena mungkin momennya sekali ya. Yeah. Nah, gitu kan. Karena momennya sekali dan momennya nggak bisa diulang. Jadi kemudian perlu orang yang memang lebih mengerti secara umum tentang acara-acara kan gitu. Kalau misalnya nih fotonya itu diserahkan sama keluarga gitu kan, dalam kondisi gelap mungkin fotografer keluarga ini bisa dibilang nggak bisa menghandle foto sebaik fotografer profesional gitu kan. Nah, dalam peningkatan lebih tinggi lagi, fotografer profesional ini pun juga akhirnya bukan sekedar profesional tapi jadi fotografer seni. Saya rasa gitu Mas ya. Bahwa artinya kalau dulu kebutuhan fotografer itu cuma kayak berdiri di pelaminan foto bersama. Ya, lanjut ya. Ya, kalau dulu misalnya cuma foto bersama, hingga akhirnya orang dalam mengekspresikan gitu ya kenangan-kenangan dia perlu orang yang memiliki seni-seni yang mungkin bisa dibilang nggak umum gitu kan. Nah, itulah kenapa orang zaman dulu mungkin menggunakan foto itu kayak fotografer keluarga udah boleh. Nah, tapi kan masing-masing orang kan pilihan beda kan. Nah, orang yang beda-beda inilah yang akhirnya membutuhkan ataupun ingin difoto sama fotografer yang lebih profesional, lebih seniman.